Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Umi Lestari dengan NIM 2186206067. Di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya dengan judul Siswa berkebutuhan khusus yang mendapatkan perlakuan istimewa di SD Negeri Duang Romo. Adapun pokok pembahasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengertian anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, jenis dan karakteristik anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, jenis dan karakteristik anak berkebutuhan khusus di SD Negeri Duang Romo. Yang keempat, pendekatan atau metode untuk mengelola permasalahan berdasarkan jenis kebutuhan khusus pada anak. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, di sini kita akan membahas mengenai pengertian anak berkebutuhan khusus. Menurut Gerhard dalam buku tahun 2015 mendefinisikan bahwa anak yang berkebutuhan khusus yaitu anak yang memerlukan persyaratan pendidikan yang berbeda dari rata-rata anak normal pada umumnya. Jadi, pada intinya, anak yang berkebutuhan khusus merupakan anak yang memerlukan perlakuan istimewa. Perlu pendekatan-pendekatan khusus yang harus dilakukan pada anak yang berkebutuhan khusus. Yang selanjutnya adalah jenis dan karakteristik anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah tunalaras, yaitu individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Dan adapun ciri-cirinya adalah yang pertama bersifat membangkang, yang selanjutnya mudah terangsang emosinya, sering melakukan tindakan agresif dan sering bertindak melanggar norma susila. Yang kedua adalah tunarungu wicara, yaitu individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak mampu mendengar. Yang selanjutnya, terlambat perkembangan bahasa, sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi, kurang atau tidak tanggap bila diajak bicara, dan ungkapan kata yang diucapkan itu tidak jelas. Dan yang terakhir adalah suaranya aneh atau tidak bisa didengar. Yang selanjutnya adalah tunadaksa, yaitu individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan, termasuk cerebral palsy dan amputasi polio ataupun lumpuh. Nah, untuk ciri-cirinya adalah anggota gerak tubuh kaku atau melemah. Yang selanjutnya, kesulitan dalam gerakan, misalnya kakinya atau tangannya tidak lentur atau tidak sempurna. Yang ketiga, terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap dan lebih kecil dari biasanya. Yang selanjutnya, terdapat cacat pada alat gerak. Yang kelima, jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam. Yang keenam, kesulitan pada saat berdiri, berjalan maupun duduk. Nah, yang terakhir menunjukkan sikap tubuh tidak normal. Dan terkadang ada juga anak yang terlalu hiperaktif, tidak dapat tenang. Yang selanjutnya adalah tunaganda, yaitu mereka yang mempunyai kelainan perkembangan mencakup kelompok yang mempunyai hambatan-hambatan perkembangan neurologis yang disebabkan oleh satu atau dua kombinasi kelainan dalam kemampuan seperti inteligensi, gerak, bahasa, maupun hubungan pribadi di masyarakat. Nah, yang selanjutnya adalah kesulitan belajar, yaitu anak yang memiliki gangguan pada satu atau lebih kemampuan dasar psikologis yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa seperti berbicara, menulis, yang dapat mempengaruhi kemampuan berpikir, membaca, berhitung, berbicara, yang disebabkan karena gangguan persepsi, brain injury, diskusi minimal otak, disleksia, dan lain sebagainya. Adapun ciri-ciri atau karakteristiknya adalah anak tersebut akan mengalami kesulitan dalam belajar tentunya, terutama kesulitan dalam hal membaca. Perkembangan kemampuan membaca akan mengalami keterlambatan dan hasil tulisannya tidak semaksimal siswa pada umumnya. Yang selanjutnya, sulit untuk menulis huruf tegak bersambung, dan anak tersebut akan sulit membedakan antara tanda plus, minus, kali, bagi, dan lain sebagainya.
Dan yang terakhir adalah anak berbakat, yaitu anak yang mempunyai IQ sekitar 140 bahkan lebih, yang dapat diukur dengan instrumen Stanford Binet yang memiliki daya kreativitas yang tinggi, yaitu memiliki kemampuan memimpin dan seni drama, seni rupa, seni tari, dan lain sebagainya. Adapun karakteristiknya adalah memiliki kemampuan intelektual dan inteligensi yang menyeluruh, mengacu pada kemampuan berpikir secara abstrak. Nah, yang selanjutnya memiliki kemampuan intelektual yang khusus, dan yang terakhir mampu untuk selalu berpikir kreatif dan murni secara menyeluruh. Yang selanjutnya adalah jenis dan karakteristik anak berkebutuhan khusus di SD Negeri Duangromo. Yang pertama adalah dengan jenis kelamin laki-laki mengalami Down syndrome dan kesulitan belajar. Yang kedua dengan jenis kelamin perempuan mengalami disleksia dan speech delay. Yang terakhir dengan jenis kelamin laki-laki yang mengalami alien hand syndrome. Nah, yang selanjutnya adalah pendekatan atau metode untuk mengelola permasalahan berdasarkan jenis kebutuhan khusus pada anak. Tentunya anak yang berkebutuhan khusus harus mendapatkan penanganan secara khusus, pendekatan secara khusus yang lebih intensif dari anak-anak pada umumnya, yaitu yang harus dilakukan seorang guru, yaitu yang pertama memberikan pendampingan secara khusus. Nah, di sini guru melakukan pendampingan dan pendekatan yang seperti memberikan pelatihan membaca, menulis, menerangkan ulang mengenai pembelajaran yang dilakukan, dan selain itu perlu dilakukan pembelajaran teman sebaya, karena walaupun siswa dengan keterbatasan fisik maupun mental bukan berarti harus dijauhi, melainkan mereka juga harus dirangkul oleh teman-temannya. Nah, di sini peran teman sangat diperlukan, yaitu dapat memberikan pembelajaran teman sebaya. Yang selanjutnya adalah guru melakukan pendekatan dengan orang tua siswa tersebut. Nah, di sini guru harus mampu membangun komunikasi yang baik antara orang tua dan murid. Karena tanpa adanya komunikasi yang baik, maka pembelajaran tidak akan berjalan secara maksimal. Karena perlu adanya kerjasama. Ketika di sekolah guru memberikan pengajaran kepada siswa secara maksimal, dan di rumah orang tua harus menyambung peran guru di sekolah, yaitu mendampingi anaknya dalam proses belajar, aktivitasnya sehari-hari, karena anak yang berkebutuhan khusus memerlukan perhatian yang lebih. Yang selanjutnya yaitu bagi siswa yang memiliki kesulitan dalam hal membaca, guru akan melakukan remedial sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan anak. Selain itu juga guru harus memberikan pendampingan secara khusus. Dampak atau hasil setelah dilakukan pendekatan untuk mengelola permasalahan berdasarkan jenis kebutuhan khusus pada anak cukup bagus, namun belum maksimal. Nah, pada hal ini telah terjadi perubahan pada sikap dan perilaku anak sedikit demi sedikit, karena perubahan itu dimulai dari tahapan kecil yang selanjutnya akan bertambah sehingga akan mengubah pola perilaku anak. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Anak yang berkebutuhan khusus merupakan anak yang istimewa, di mana mereka harus mendapatkan perlakuan yang khusus. Nah, dan kita sebagai seorang guru harus mampu mengetahui apa yang harus kita lakukan, bagaimana strategi dan penanganan yang harus kita berikan kepada anak yang berkebutuhan khusus. Nah, guru harus memberikan perlakuan khusus dalam penyampaian materi, juga memberikan pengertian kepada siswa untuk tidak mengucilkan anak yang berkebutuhan khusus. Nah, mereka harus merangkul anak yang berkebutuhan khusus supaya tercapai tujuan pembelajaran secara maksimal. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.